Asis NU. Wonten niki wonten cucu putunipun Mbah Kyai Hasyim Asy'ari inggih menika Kyai Haji Fahmi Amrullah ingkang kala wau mijazahi hizib itu napa istighothah nggih istighothah saking Mbah Hasyim. Wonten Kyai Haji Abdus Salam Sohib, cucu dari muassis Mbah Kyai Bisri Samsuri. Kang bawa apa? Kang bawa apa? Gus Kasih bener. Lan sedaya para pengasuh-pengasuh pondok pesantren se-Jawa Timur. Panjenenganipun Bapak Bupati Kabupaten Gresik lan sedaya jajaranipun. Hadirin hadirat para kader Jamaah Nahdlatul Ulama seluruh wilayah Jawa Timur yang menurut laporan sampai hari ini terkumpul 30.000 kader Nahdlatul Ulama. Mulai tadi sebelum subuh sampai hari ini tidak berhenti untuk melakukan berbagai kalimah-kalimah ingkang diajarkan oleh Allah Rasulullah. Insya Allah lantunan tasbih, tahlil, sholawat, tahmid, takbir yang dilantunkan panjenengan sedoyo akan membuat para malaikat senantiasa memintakan ampunan kepada kita semuanya. Karena memang tugas malaikat itu antara lain adalah memintakan ampunan, memintakan maaf kepada orang-orang mukmin. Di dalam surat Ghafir Allah mengatakan alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lil mu'minin. Malaikat-malaikat yang menyangga arsy wa man haula dan malaikat-malaikat di sekeliling arsy itu pekerjaannya satu, yusabbihuna bihamdi rabbihim, membaca subhanallah wa bihamdi. Yang kedua, wa yu'minuna bihi, dan menguatkan iman kepada Allah dengan selalu membaca tahlil la ilaha illallah. Itu kerjaan malaikat. Yang ketiga apa? Wa yastaghfiruna lil mu'minin, memintakan maaf kepada orang-orang mukmin. Kita yakin dengan kebenaran Al-Quran ini bahwa hari ini, pagi ini, malaikat-malaikat penyangga arsy dan sekitarnya hari ini membacakan istighfar pada kita semua. Dan doa
doa malaikat itu laisa bainahu wa bainallah hijab, tidak ada yang menghalang-halangi antara para malaikat dengan Allah. Oleh karena itu mudah-mudahan para kiai, para ulama, para ibu nyai, para santri, para pejabat, para kader-kader NU hari ini seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan modal kebersihan, dengan modal kita diampuni dosanya, dengan modal doa para malaikat pada hari ini, saya ingin mengingatkan baiat kita. Setiap kader NU atau pengurus NU itu selalu berbaiat untuk komitmen satu dalam perjuangan membela agama Allah dengan mengatakan bay'na 'alal jihad fi sabilillahi li'a'la'i kalimat illahil lati hiyal 'ulya bi qiyadati ulama'i ahli sunnati wal jamaah. Saya berbaiat akan berjuang untuk membela agama Allah yang luhur dengan tuntunan para ulama ahli sunnati wal jamaah. Itu baiat kita. Setiap kader, setiap pengurus mesti merasa dirinya punya komitmen dan tanggung jawab terhadap nasib daripada ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena apa? Karena kita yakin bahwa dengan melibatkan diri dan masuk di dalam perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, maka akan menyelamatkan akidah kita, akan membenarkan ibadah kita, akan mensahihkan muamalah kita, dan akan memperbaiki akhlak kita. Sehingga dengan benarnya akidah, benarnya ibadah, benarnya muamalah, bersihnya hati dan akhlak kita, ada jaminan kita akan selamat di dunia wal akhirah. Ini jadi komitmen kita untuk Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini hakikatnya adalah demi keselamatan kita sendiri. Dan lebih daripada itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, Allah telah menjanjikan bagi siapa saja yang terlibat, mau peduli, ada mubarak, ada ihtimam terhadap perjuangan memikirkan agama Allah, orang tersebut akan memiliki nilai yang tinggi di mata Allah, siapapun dia.
Wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan Allah mengutamakan orang-orang yang mau berjuang untuk agama Allah, diutamakan oleh Allah. Panjenengan semua para kader-kader mulai ranting sampai wilayah yang punya komitmen, punya peduli, punya ihtimam terhadap perjuangan agama Allah. Panjenengan semuanya adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Sampai Allah mengatakan faddalallahu al-mujahidin. Allah mengutamakan orang-orang yang mau berjuang, ala qa'idin, mengalahkan orang-orang yang tidak punya peduli, tidak mau berjuang. Diutamakan dengan apa? Dengan ajran 'azima, dengan pahala yang amat besar. Paling tidak ada 3 kata Al-Quran yang akan diberikan kepada orang-orang yang mau berjuang ini. Yaitu pertama, darajatin minhu, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda nilainya orang yang berjuang dengan tidak berjuang di mata Allah. Darajatin minhu. Yang kedua, wa maghfirah, dosanya diampuni oleh Allah. 3, wa rahmah, disayangi oleh Allah. Jadi dengan kita semuanya berjuang di dalam NU li'ala'i kalimatillah, hakikatnya Allah akan menjanjikan pahala yang besar kepada kita. Allah akan mengangkat derajat kita. Allah akan memberi maghfirah kepada kita. Allah akan memberi rahmat kepada kita. Amin ya Rabbal alamin. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu, saudara, jangan berhenti. Jangan berhenti untuk secara ikhlas meneruskan apa yang telah dirintis oleh Muassis Nahdlatul Ulama. Hakikatnya NU ini adalah gerbong besar yang akan membawa kita semuanya selamat di dunia wal akhirah, yang akan membawa kita orang yang selalu mendapat rahmat dari Allah, yang akan membawa kita bareng-bareng masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita berniat dengan sangat tulus, dengan sangat ikhlas. Aku dadi wong NU, pengen belani Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai mati. Aku dadi wong NU, niatku siji, pengen belani Islam agamane Allah sampai mati. Ini akidah, Pak. Ini akidah. Itu yang pertama, Bapak-bapak sekalian. Karena apa? Karena memang harus kita perjuangkan. Dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah kemudian
kita akan membenarkan akidah kita, ibadah kita dan lain sebagainya. Tetapi harus diingat Bapak Ibu, tidak ada perjuangan itu yang tidak ada tantangannya. Jangankan kita, para nabi, para rasul, para wali, orang-orang yang dekat, yang sangat dekat dan dikasih Allah, diberi cobaan, diberi ujian. Al-Quran mengatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah wa ma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Itu ayat menggambarkan betapa beratnya orang-orang yang memegang perjuangan agama Allah. Para sahabat, para nabi, para anbiya, para mursalin, para at-tabi'in wa tabi'in tabi'in, para mujahidin, para mujtahidin, a'immatul mujtahidin, berat sekali ujiannya Bapak Ibu dan saudara-saudara. Oleh karena itu kalau sekarang kita menyaksikan, kita melihat banyak orang-orang yang mencibir kepada NU, yang membuli habis terhadap Banser dan Ansor, yang meremehkan, bahkan ada yang mengkafirkan, memunafikkan tokoh-tokoh NU. Anggap saja itu bagian dari risiko perjuangan yang sudah juga dialami oleh para nabi-nabi, para sahabat, para tabi'in. Bukan sekarang saja, sejak zaman Belanda, bagaimana Pondok Kebuireng diserbu oleh Jepang, bagaimana kiai-kiai ketika akan mendirikan Nahdlatul Ulama diintimidasi habis oleh kekuatan politik Belanda penjajah pada waktu itu. Berdirilah bagaimana nasib Nahdlatul Ulama ketika Orde Lama dimusuhi oleh kekuatan politik, mulai PKI dan lain sebagainya. Tetapi kita tahu bagaimana siapa yang berjaya. Yang berjaya NU, yang memusuhi NU habis, PKI habis. Di zaman Orde Baru, sebuah kekuatan yang maha besar, karena kekuatan militer, kekuatan politik, kekuatan ekonomi, kekuatan intelektual dan lain-lain sebagainya di satu tangan. Itu kekuatan Orde Baru. Selama 27 tahun lebih memarjinalkan dan mendolimi Nahdlatul Ulama. Mungkin yang tua-tua tahu betul itu bagaimana rasanya dimarjinalkan dan dizalimi oleh Orde Baru.
tetapi sejarah mengatakan NU yang secara dohiriyah lemah, dimarginalkan dan dimusuhi oleh sebuah kekuatan kekuasaan yang sangat besar. Tetapi NU bukan makin kecil, tapi NU makin besar. Bahkan apa? Bahkan Orde Baru yang menggolimi NU hancur lebur. Ini bukti nyata. Oleh karena itu, kalau sekarang ada kelompok-kelompok macam-macam yang menganggap sesat kita lah, yang menganggap bid'ah kita lah, yang menganggap kafir, macam-macam lah, itu anggap saja sebagai rabuk yang akan menyuburkan perjuangan Nahdlatul Ulama. Mari kita hadapi semuanya dengan sabar. Rabbana afrigh alaina sabra. Marilah ajaran Allah mengatakan sabar. Wasabbit aqdamana, dan kuatkanlah prinsip kami. Jangan kita terpancing. Itu semuanya upaya-upaya menghancurkan republik ini. NU dicaci maki, NU dibully, NU di segala macam jelek-jelekin. Itu memancing kita agar supaya kita keluar dan melawan. Kalau NU keluar dan melawan, maka yang terjadi adalah hancurnya persatuan bangsa dan negara ini. Karena NU ini kekuatan besar. NU itu bukan kekuatan kecil, NU itu kekuatan besar. Kalau NU keluar, ngamuk, hancur bangsa ini. Karena itu hadapilah caci maki atau apa saja yang mengolok-olok kepada NU hari ini lewat media sosial, lewat segala macam. Mari kita hadapi dengan sabar. Sabar itu selain menahan diri dari emosi wankaziminal ghaiza, juga sabar dalam berusaha untuk terus berbuat amal solih kepada umat, kepada bangsa dan negara. Itu pertama, saudara-saudara. Pertama yang harus kita lakukan adalah dalam NU ini kita niatkan untuk al-jihad, berjuang untuk membela Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hidup NU. Yang kedua, marilah dalam NU ini kita niatkan untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu komitmen kita. Niat kita di NU ini, kekuatan yang dimiliki oleh NU ini, selain akan kita gunakan untuk hifdzuddin menurut Bughiyah Mustaqim, ya, selain untuk menjaga agama, kekuatan NU akan kita gunakan untuk wahifdzuddaulah, untuk menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita jaga negara bangsa Indonesia yang bentuknya adalah negara bangsa yang berbasis
kebinekaan yang bineka tunggal ika, yang didukung oleh bangsa, oleh manusia yang macam-macam latar belakang budaya macam-macam, latar belakang politik macam-macam, latar belakang agama macam-macam, menjadi satu, yaitu namanya bangsa Indonesia yang hari ini kita rayakan Hari Pahlawan. Ini komitmen kita. Baik. Maka kita Baik. telah bertekad untuk menjaga bentuk negara ini adalah negara bangsa. Kita menolak setiap pikiran, kita menolak setiap upaya, kita menolak setiap gerakan yang ingin merubah bentuk negara ini dari bentuk negara bangsa. Kita tolak bentuk negara apapun, apakah itu bentuk negara kapitalis ataupun bentuk negara sosialis ataupun bentuk negara khilafah ataupun bentuk negara sekuler. Kita tolak semuanya itu, dan kekuatan kita akan kita gunakan untuk itu semua. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang saya muliakan, Indonesia adalah rumah kita. Di sini kita lahir, di sini kita berjuang, di sini kita hidup, di sini kita mati. Oleh karena itu, memperjuangkan negara ini, memperjuangkan harta ini adalah juga bagian dari jihad fisabilillah. Ulama kita sudah mengajarkan namanya hubbul watan minal iman, tidak sembarangan. Mencintai Indonesia itu bagian dari iman. Apakah yang lebih tinggi dari iman dalam hidup ini? Tidak ada. Tidak ada yang lebih tinggi daripada iman. Nah, pada mencintai tanah air itu bagian dari iman. Kalau ada orang lain mengatakan negara bangsa itu tauhid, kalau orang mengatakan bahwa demokrasi itu tauhid dan lain-lain, biarkan saja, biarkan saja. Itu bagian dari dinamika politik. Hadirin yang saya muliakan, dengan semangat membela ahli sunnah wal jamaah sejudi, dan dengan semangat menjaga kedaulatan negara ini, marilah kita satukan langkah, marilah kita rapatkan barisan kita, terutama ketika kita sekalian menghadapi tahun politik. Sekarang sudah mulai memasuki tahun politik. Kita jangan sampai terbelah-belah, jangan sampai kita tercabik-cabik. NU harus menjadi motor bagaimana persatuan Indonesia ini wujud. Apapun fenomena yang terjadi, apakah itu ada pemilu atau tidak ada pemilu, tetapi NU harus menjadi motor utama, penggerak utama dari terwujudnya persatuan Indonesia. Karena menurut Al-Quranul Karim, bersatu itu nikmat, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Persatuan itu nikmat, itu ajaran Al-Quran, dan itu salah satu tugas yang harus kita lakukan.
tugas kebangsaan yang harus kita lakukan antara adalah NU, warga NU, kader NU mesti menjadi motor utama dari terwujudnya persatuan Indonesia. Saya kira itu saja Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sekali lagi saya mengucapkan selamat sebagai pribadi maupun mewakili pengurus besar NU, mengucapkan selamat kepada pengurus wilayah NU yang dalam menyambut 100 tahun atau 1 abad NU, menyambut Hari Santri, menyambut hari ini Hari Pahlawan Nasional dilakukan dengan sangat baik, sangat kompak. Ini menunjukkan bahwa NU Jawa Timur patut menjadi percontohan dari seluruh NU Indonesia. Insya Allah kita kalau ikhlas pasti diridhoi oleh Allah. Buktinya terbukti mulai zaman Belanda dimusuhi pemerintah Belanda, zaman Orde Lama dimusuhi PKI dan lain-lain, zaman Orde Baru dimusuhi oleh kekuasaan yang bukan main hebatnya, tapi NU tetap selamat dan tetap besar. Ini antara karena pertolongan datang dari Allah, dan pertolongan itu datang antara dengan istighotsah, dengan orang NU yang tidak berhenti yasinan, tahlilan setiap minggu, tibaan, manakipan, amaliyah NU yang kita lakukan. Walaupun orang lain mengatakan benda biar sekarangmu, tapi itulah hakikatnya doa-doa warga NU di kampung-kampung, doa-doa ibu-ibu muslimat di RT dengan rutinan yang tidak berhenti, itu membuat NU dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita teruskan amaliyah dan tradisi NU yang sudah berjalan ini untuk terus kita jalankan dalam hal mendekatkan diri kita kepada Allah, supaya perjuangan kita untuk membela Ahlussunnah dan membela Indonesia ini benar-benar mendapat pertolongan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu yuwaffiquna ala ma yuhibbu wa yarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.